BP, Shell, Exxon, dan Chevron rugi ratusan triliun. Pasti salah Ahok juga nih. Ditulis oleh Ek Hardi di siwar.com. Saat diumumkan Pertamina rugi 11 T, seolah kelompok sebelah ada bahan segar untuk menyerang Ahok. Bahkan ada kader partai munafik yang meminta Ahok segera dipecat. Saya gatal ingin ikutan berkomentar, tapi saya menunggu sambil mengumpulkan data. Datanya sudah siap, kalau cuma debat rasanya takkan berefek banyak. Kalau saya bilang alasannya apapun itu yang penting Ahok salah, titik, tidak pakai koma. Ahok diangkat jadi komut aja banyak yang gerah dan tidak senang. Apalagi saat diumumkan Pertamina rugi 11 triliun, makin senanglah mereka. Dan ini data yang sudah saya kumpulkan. Seharusnya sangat mudah prediksi kenapa Pertamina rugi. Orang awam juga tahu kenapa banyak perusahaan sesak nafas, ada yang bangkrut, PHK massal, karyawan dikurangi gajinya, orang kaya jatuh miskin, dan sederet masalah ekonomi lainnya. Pertama, atau British Petroleum atau BP, perusahaan raksasa minyak asal Inggris, rugi sebesar 16,85 miliar US dollar atau setara dengan 247,2 triliun pada kuartal 2 2020. Rugi karena harga minyak anjlok selama pandemi virus corona. Pada periode yang sama, tahun lalu, BP untung bersih sebesar 1,82 miliar US dollar. Karena itu BP akan memangkas 10.000 pekerjaan atau 15% dari tenaga kerja global. Kedua, Royal Dutch Shell, perusahaan minyak asal Inggris Belanda, juga mengalami kerugian sebesar 18,1 miliar US dollar, setara dengan 262,45 triliun pada kuartal 2 2020. Dan di periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan ini mendapat laba bersih mencapai 3 miliar US dollar atau 43,5 triliun rupiah. Kerugian ini terjadi karena jatuhnya harga minyak mentah dunia akibat tekanan ekonomi di tengah pandemi corona. Ketiga dan keempat, Exxon Mobil dan Chevron juga merilis laporan keuangannya di kuartal 2 2020. Kedua perusahaan minyak raksasa dunia itu juga mengalami kerugian akibat pandemi corona yang telah menghancurkan ekonomi global. Karena wabah corona, terjadi penurunan permintaan minyak sepanjang 2020. Exxon mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun rupiah. Pada kuartal 1 2020 juga mengalami kerugian. Sementara itu, Chevron juga mengalami kerugian sebesar 8,3 miliar US dollar atau setara dengan 121 triliun. Rata-rata perusahaan mengalami kesulitan ekonomi di saat pandemi ini. Jadi bukan cuma Pertamina saja yang mengalami kerugian. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika harga minyak dunia bahkan sempat jatuh di bawah harga 0 US dollar. Harga minus saking rendahnya permintaan minyak. Udah dipahami karena banyak negara lockdown, orang-orang lebih banyak berdiam diri di rumah, sehingga konsumsi minyak turun drastis. Akan jelaskan lebih jauh mengapa bisa rugi, karena ini sangat panjang dan terkait dengan penyimpanan minyak, sedangkan sumur minyak terus mengalirkan minyak ke tempat penyimpanan. Mereka yang membenci Ahok tak akan peduli dengan ini, pun tak akan sanggup mencerna ini karena kapasitas otaknya hanya untuk mencaci orang yang mereka benci. Jadi kerugian yang dialami BP, Shell, Exxon, dan Chevron juga pasti salah Ahok juga nih, iya kan? Bener gak nih? Kerugian perusahaan di atas jauh lebih besar daripada kerugian yang dialami Pertamina. Wabah corona adalah salah satu faktor penyebabnya. Rasanya geli sekali ketika saya mendengar ada kader partai munafik meminta kinerja Ahok dievaluasi dan ngotot minta dia dipecat. Katanya Ahok hanya omong besar tanpa disertai prestasi atau gagasan nyata. Beginilah kalau kelompok sebelah sudah benci setengah mati hingga ke akar-akarnya. Tidak tahu alasan sebenarnya, langsung ngegas ugal-ugalan mirip sopir mabuk. Yang penting apapun masalahnya semua karena Ahok, bukan yang lain. Sekalian aja tuh minta petinggi BP, Exxon, Chevron, dan Shell dipecat juga karena kerjanya tidak becus. Jangan tanggung-tanggung. Sekalian dirut maskapai semua penerbangan dipecat karena juga kerjanya tidak becus. Mengalami kerugian akibat menurunnya jumlah penumpang pesawat. Silahkan lakukan itu, paling bakal diteriakin orang gila, stres, dan sakit hati. Rasanya data di atas sudah cukup untuk membungkam mereka semua. Dan kalau mereka masih ngeyel, maklumi saja, otaknya memang sudah diprogram demikian.
Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.